Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, salam guru hebat di ruangan The Guru Edu and Action. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan saya Guru Abi, juga dengan Guru Tari ya, saya Guru. Hari ini tema kita tentang pembelajaran yang Menyenangkan, menantang, dan menarik. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Tipsnya apa saja? Karena selama ini kan guru itu ngajar, walaupun kadang-kadang jujur pasti nggak buat modul dulu. Bingung nanti apalagi yang harus dikerjakan. Iya, karena salah satunya emang kan nggak bikin perencanaan dulu guru tari. Jadi ngajar langsung buka halaman sekian, sehingga pembelajarannya ya gitu-gitu aja. Nah, sekarang kita coba kupas nih gimana caranya menciptakan pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Nah, pembelajaran menarik, kayak gimana sih pembelajaran menarik itu yang bikin peserta tadi jadi interesting, ingin tahu gitu. Gimana nih? Nah, kalau bicara tentang pembelajaran yang menarik ya Pak Dia, menurut saya bagaimana dulu nih kita mengenal konsep menarik itu sendiri. Kali saja menarik bagi gurunya, tapi tidak dengan anak-anaknya, ya kan? Nah, berarti kita harus satu konsep dulu. Kan kita sebelum pembelajaran dimulai itu kita pasti punya evaluasi dari sebelumnya kan. Betul. Nah, itu bisa dijadikan referensi gitu. Nah, menarik untuk guru dan peserta didik, bukan hanya untuk guru saja. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana ya? Bagaimana sih menciptakan pembelajaran itu yang menarik gitu. Kita bisa menggunakan apakah harus misalkan ruangannya didekor gitu kayak tempat nikah gitu? Nggak usah. Nah, pembelajaran yang menarik itu akan dibawakan oleh guru. Nanti peserta didik, ini ya yang tadinya lemas gitu ya, yang kepalanya di bawah gitu, bukan di bawah ya, bukan di lantai tapi di meja, di atas meja. Nanti pas gurunya masuk, ketika gurunya pembukaan atau membawa sesuatu, yang itu kan disebut media ajar, ya kan, media pembelajaran. Nah, anak akan tertarik dengan apa yang kita bawa dulu ke dalam kelas. Atau gurunya sudah masuk masih lemas nih setelah belajar, kita akan kasih apa sih? Sebelum kita pembelajaran itu, kita sudah menyediakan berbagai macam media yang kalau akan ice membuat. breaking gimana tuh guru? Kalau ice breaking itu kan digunakan sebenarnya untuk membuat anak fokus kembali. Kalau pembelajaran menarik itu menurut saya bagaimana penyampaian menggunakan media ajar ini gitu. Kalau misalkan gini nih, dengan contoh misalkan dengan tampilan kita sebagai guru ke anak gitu, Ya, kan bisa kan gini kan ngaruh. ada guru yang maaf ya penampilan asal-asalan gitu. Masuk ke dalam ruang guru pun asal-asalan gitu, ya penting mah kerudung bencong gitu, pakai peci, sabelan endek gitu kan. Nah itu gimana nih, apakah penampilan guru juga berpengaruh supaya pembelajaran lebih menarik? sangat berpengaruh. Bukan berarti guru itu tidak boleh make up ya, maksudnya tidak boleh pakai alis, pakai lipstick gitu. Masa guru tidak boleh perawatan? Itu sah-sah saja kan sebenarnya kan. Banyak ya, udah sih kerjaan jadi guru mau ngapain harus bagus-bagus penampilannya gitu. Ya tidak, justru karena kita berhadapan dengan anak-anak langsung, kan anak-anak melihat kita jadi seger gitu. Udah pakaiannya rapi, pakaiannya tidak, warnanya tidak nabrak-nabrak gitu kan. Misalnya udah bunga-bunga ditambah bawahannya juga bunga-bunga, jadi kebun bunga. Tambah depan di atasnya bunga bangkai. Jadi lebih. Jadi penampilan seorang guru juga wajib ya, berpengaruh gitu. Makanya kan guru juga perlu skincare ya, mau guru laki-laki sama guru perempuan. Berarti juga ada nilai estetik ya guru ya? Iya, jadi pembawaan ketika masuk kelas, gurunya tuh udah enak gitu dipandang. Jadi anak tuh udah langsung gini ya, langsung semangat aja buat kita belajar. Gitu. Berarti penampilan guru berpengaruh juga. Terus media pembelajaran itu penting sekali ya. Nah sekarang anak sudah tertarik nih ingin belajar. Nah, berarti langkah berikutnya kita kasih tantangan supaya belajar lebih menantang. Karena anak itu yang kita bangun di kurikulum Merdeka tuh adalah critical thinking-nya. Jadi anak tuh tidak pasif. Ketika menerima pembelajaran guru, anak tidak pasif tapi responsif gitu guru. Nah sekarang gimana nih tantangan yang kira-kira sesuai dengan karakter atau kemampuan atau gaya belajar mereka? Misalkan kayak di kelas guru kan di kelas berapa? Di kelas 4. Kira-kira
apa nih tantangan yang cocok nih buat anak-anak di kelas 4 ini gitu. Ya, oke. Kalau misalnya mulai dari tantangan ya, sebenarnya kan pembelajaran yang menarik itu dengan adanya media itu terbantu sekali gitu. Nah, kita mau buat media apa nanti? Dan cara penggunaannya seperti apa? Dan kontekstual kepada anaknya seperti apa? Gitu. Jadi kita harus melibatkan anak secara langsung. Bagaimana caranya media yang kita bawa ke dalam kelas, media yang kita bawa dan kita buat itu menjadikan anak-anak itu merasa, oh ini tuh harus kita menyelesaikan sendiri, bukan dengan bantuan guru saja. Jadi kan anak mulai tertantang nih, kalau misalnya temennya sudah, dia belum gitu. Dia harus bisa juga. Kalau dia bisa, kenapa mau bisa? Dia makan nasi, aku makan nasi. Iya. Nah terus kalau misalkan ini ya, pembelajaran yang menantang agar anak itu bisa gitu kan. Jadi kalau udah nggak bisa, aduh ya udahlah gitu. Tapi pembelajaran yang dibangun untuk anak itu merasa tertantang. Bagaimana caranya nih? Jadi mereka harus cari cara juga. Iya, harus ada strategi ya. Iya betul. Nah sekarang strategi yang sedang booming ada strategi pembelajaran namanya diferensiasi. Itu kira-kira cocok nggak untuk challenge buat anak gitu kan? Walaupun pada kenyataannya ini kan menyesuaikan kebutuhan. Ya sampai anak tuh ketika kita menerapkan strategi pembelajaran yang salah, sehingga anak tuh merasa aku udah nggak mampu, udah sampai sini aja. Nah, mungkin salah satunya strategi pembelajaran diferensiasi itu sebagai salah satu alternatif solusi untuk anak yang emang kemampuannya berbeda-beda. Gimana nih guru nih? Apakah diferensiasi ini kan katanya ada 3 ya? Ya. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, itu kan ini masih banyak dilema nih. Ini apakah harus dipakai 3-3-nya? Ya. Apa salah satu? Apa 2 saja? Atau gimana nih yang cocok-cocokan gitu? Oke, nah menurut saya selama saya mengajar gitu ya, untuk ketiga diferensiasi ini, misalkan konten dan proses ini bisa menjadi satu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kan kalau konten itu bagaimana pemberian isi konten atau isi materi kepada peserta didik. Katanya ada yang audio, kinestetik, katanya begitu. Tapi menurut saya setelah saya terjun ke lapangan, untuk yang kinestetik, video, audio visual itu sebenarnya anak memiliki kemampuan itu semua. Jadi nggak bisa kita, ini hanya kinestetik, tidak. Dia bukan berarti dia hanya belajar bisa dengan cara kinestetik. Tapi yang audio visual mungkin juga dia bisa dengan pembelajaran dengan bermain games. Gitu. Jadi menurut saya anak itu sepertinya punya semua gaya belajar itu. Tetapi di mana yang kelebihannya? Ya kan, seorang guru itu pasti mencari apa ya yang anak ini lebih mudah pembelajarannya, apakah melalui audio visual atau kinestetik. Nah dalam ketiga diferensiasi ini kan mengkelompokkan ya. Betul. Ya kan. Nah tetapi nanti kita akan berbicara di produk gitu. Untuk konten dan proses itu bisa dijadikan secara berbarengan. Misalnya contoh, kita sebagai seorang guru, saya sudah menyediakan konten audio visual atau kinestetiknya. Misalnya tentang norma, kita menayangkan video tentang macam-macam norma gitu, pelanggaran. Dan nanti kalau untuk kinestetiknya apa? Kita membuat medianya itu. Misalkan waktu itu saya pernah membuat kotak, jadi dia ada bolong-bolong-bolanya gitu. Nah itu kan untuk pemahaman contoh norma. Misalnya ada, misalnya saya bilang, kalau misalkan orang yang melanggar lalu lintas, nah atau berkendara tidak memakai alat pengaman ya atau halal, nah dia akan ada bola nih satu, nanti dia akan menggerakkan kemana bola itu tersebut. Jadi di setiap itu ada bolongan untuk macam-macam norma ya. Gitu. Tapi yang kinestetik tetap mengikuti menonton video yang sebelumnya itu. Iya, jadi sekarang tuh dilema gitu. Jadi banyak guru-guru yang dulu awal pun saya dapat bagaimana caranya mendiferensiasikan anak menyesuaikan gaya belajar. Sedangkan setiap anak memang unik berbeda. Tapi kemampuan belajar itu semua anak pasti punya. Seperti guru kan bilang ya. Betul. Kayak audio pasti punya, visual punya, kinestetik itu semua punya. Nah, banyak guru menyiapkan membuat kontennya berbeda. Misalkan dalam menyiapkan materi, kontennya baik, ibu akan menerapkan kelompok kinestetik dulu ya, misalkan contoh kayak gitu kan. Nah, yang habis itu baik, ibu akan menerapkan tentang yang tentang visual gitu kan. Nah, itu
Tuh, itu kayaknya kita seharian juga kurang ya. Betul. Makanya sehingga diferensiasi itu salah satunya banyak kesalahpahaman Ya, dalam penerapannya, miskonsepsi itu. Makanya sebetulnya gaya belajar itu semua anak punya. Semua anak sebenarnya punya. Berarti dalam diferensiasi konten itu kita boleh menggunakan yang audiovisual, Iya visual dong. saja ataupun kinestetik karena semua Iya. anak tuh punya bekalnya. Semuanya punya bekal itu. Ya, jadi kita lihat kan ya kenapa konten dan proses bisa disatukan. Nah, guru sudah menyediakan kan ada yang namanya modul ajar atau RPP. Iya. Persiapan. Yang namanya guru persiapan. Persiapan A, B, C yang nggak kepakai nggak apa-apa. Namanya kan persiapan dan perencanaan ya. rencana. Iya. Iya. Jadi gimana nih kan kita juga masuk ke kelas bukan berarti kita harus mengikuti terus. Karena kita harus lihat ini mood anak dari sekian puluh anak yang berbeda, moodnya akan dibawa kemana oleh kita. Gitu. Itu lebih ke situ menurut saya ya. Itu situasional namanya kan ya Pak ya. Alhamdulillah kalau misalnya berjalan dengan sesuai rencana. Nah setelah itu konten yang sudah kita sediakan, ada kan kita bisa menanyakan langsung. Itu juga sebuah konten kan. Kita mau tahu pemikirannya. Tadi critical thinking, Betul. pertanyaan pemantik. Wah. Itu bisa melalui situ. Itu sebuah konten juga. Nah prosesnya gimana? Nah yang proses ini mengikuti apa yang akan kita pakai kontennya. Jadi itu prosesnya akan seperti apa? Iya, iya. Ya, jalannya kemana nih untuk mencapai berdiskusi konten ini? Kan satu tujuannya agar pemahaman anak semuanya sempurna kan, yang ditangkap sempurna. Jadi nggak setengah-setengah, oh ini, tapi nggak paham semuanya. Nah prosesnya itu menurut saya ya, bagaimana tuh kita membuat suatu proses pembelajaran yang memang kontennya itu yang berbeda itu untuk sampai kepada anak. Caranya ya strategi mungkin nanti di situ diproses. Kemudian ya sekarang di prosesnya nih, gimana cara menghadirkan challenge atau tantangan di diferensiasi prosesnya ini guru? Jadi ada kan kita bisa dibagi kelompok nih, Ya. kelompok belajar, diskusi. Nah dalam prosesnya otomatis sebetulnya hampir semua ikut pembelajarannya ya, Iya semua pasti berdiskusi. ikut. Tidak sekelompok oh ya ibu nyariin kesini dulu tidak. Nah tuh gimana tuh untuk supaya konsepnya tuh Ya. bahwa diferensiasi proses itu seperti apa sih yang benar tuh? Kadang kan gini, oh ini kalian kelompok kinestetik di sini silakan bikin gitu kan. Kalian kelompok audiovisual sebelah sini. Nah apakah itu benar guru? Jadi mengelompokkan belajar itu sesuai dengan gaya belajar. Kan tadi di awal dia bilang ya bahwa gaya belajar itu semua anak tuh punya gitu. Punya. Jadi sebetulnya apakah boleh guru mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar seperti dalam prosesnya ya, dalam diferensiasi proses itu gimana guru? Oke, kalau misalkan tadi dibilang boleh nggak Bu? Ini video, ya kan? Video misalnya atau visual atau yang Kinestetik ya. ya. Nah, menurut saya sebetulnya yang ideal ya, tapi tidak salah loh untuk oke, ya ini yang misalnya anak-anak kinestetik yang nggak bisa diem gitu, disatuin semua, ya kan? Ya visual, dikasih gambar gitu. Kadang kan kalau misalkan kita berpacu pada itu selama 1 tahun pembelajaran, anak akan bosan tidak? Boring. Pasti akan bosan gitu. Bu, kok sama ini lagi? Jadi sosialisasi pun terbatas gitu. Betul. Nah, menurut saya ya ini pengalaman saya saja. Mungkin bisa ada yang berbeda gitu kan di komen ya. Kalau ada yang berbeda gitu pembelajarannya. Oke, nah menurut saya tuh seperti ini. Saya lebih percaya, lebih senang anak itu digabung. Karena satu kelompok itu kan kita kerjasama. Betul. Bukan berarti yang kinestetik tidak bisa membantu yang visual tidak bisa yang membantu yang